Kisah Lamuelu. Cerita dari Sulawesi Tenggara. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang anak bernama Lamuelu yang memiliki ikan peliharaan bernama Jinande Teromombonga. Kisah tentang seorang anak dan ikan peliharaannya itu merupakan bagian dari cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sebuah gubuk nan sederhana dekat dengan sebuah sungai, tinggallah Lamuelu dengan ayahnya yang sudah renta. Ibunya sudah lama meninggal ketika dia masih kecil. Karena ayahnya sudah tidak mampu lagi bekerja, maka Lamuelu lah yang mencari nafkah untuk mereka berdua. Setiap hari, Lamuelu memancing ikan di sungai. Lamuelu menjual sebagian dari ikan tangkapannya di pasar. Sebagiannya lagi, ikan-ikan itu dimakan bersama ayahnya. Begitulah kehidupan sehari-hari Lamuelu. Hingga suatu ketika, sepertinya hari ini menjadi keberuntunganku. Loh, kemana ikan-ikan itu? Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Ya, namanya memancing, harus banyak bersabar. Beberapa saat kemudian, ternyata hanya ikan kecil. Tapi Lamuelu merasa sangat menyayangi ikan tersebut. Lihat ayah, ikan ini meskipun kecil, tapi bagus sekali. Ikan yang sangat unik sekali. Baru kali ini ayah melihatnya. Sebaiknya kamu memeliharanya saja. Baik ayah. Lamuelu segera memasukkan ikan kecil itu ke dalam gentong air. Aneh sekali, keesokan harinya, ikan kecil itu sudah sebesar gentong. Lamuelu memindahkan ikan itu ke dalam lesung, dan dia sangat terkejut melihat keesokan harinya, ikan tersebut sudah seukuran lesung. Kita tidak punya tempat lagi untuk ikan itu. Sebaiknya kamu lepaskan saja di laut. Dengan bersusah payah, Lamuelu menggotong ikan besar itu menuju laut. Nah, ikan, sekarang kamu sudah punya rumah seluas samudra. Sebelum kamu pergi, aku memberimu nama Jinande Teromombonga. Setiap hari aku akan memberimu makan. Jadi ketika kupanggil namamu, datanglah kemari. Dengan riang gembira, ikan yang telah diberi nama Jinande Teromombonga itu berenang ke dalam laut nan dalam. Begitulah, setiap hari Lamuelu memberi makan ikan itu. Setiap kali Lamuelu memanggil namanya, ikan itu akan segera datang ke pantai. Hingga suatu hari, 3 pemuda kampung mengintip apa yang dilakukan oleh Lamuelu. Ikan itu besar sekali. Kalau kita tangkap, dagingnya sangat cukup untuk kita bertiga. Benar sekali. Tapi bagaimana cara menangkapnya? Apa kamu tidak mendengar kalau Lamuelu memanggil ikan itu dengan nama Jinande Teromombonga? Setelah Lamuelu pergi, ketiga pemuda itu segera menuju ke pantai. Salah satu dari mereka memanggil ikan itu. Tak lama kemudian, datanglah ikan itu ke pantai. Namun si ikan segera pergi setelah melihat yang memanggilnya bukan Lamuelu. Ikan itu hanya mau mendekat kalau Lamuelu yang memanggilnya. Begini saja, kamu panggil dia sekali lagi. Aku dan dia akan menunggunya sambil menyiapkan tombak panjang. Pemuda tersebut kembali memanggil ikan Jinande Teromombonga. Si ikan datang ke pantai karena mengira Lamuelu yang memanggilnya. Si ikan pun hendak pergi setelah mengetahui bukan Lamuelu yang memanggilnya. Tapi terlambat. 2 pemuda lainnya yang telah bersiap segera menombaknya hingga mati. Keesokan harinya, Lamuelu datang ke pantai dan memanggil ikan kesayangannya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan hingga berkali-kali memanggil, si ikan tidak juga muncul. Hari menjelang siang, Lamuelu berjalan pulang dengan kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba saja, Ikan biaran si Lamuelu ini sungguh nikmat. Dagingnya banyak sekali. Aku sampai kekenyangan. Hei, apakah kalian telah membunuh ikanku? Iya, memangnya kenapa? Dagingnya sangat enak sekali. Ini durinya buat kamu saja. Lamuelu mengubur duri ikan itu di halaman rumah. Esok harinya, Ayah, lihatlah keluar. Ayah, lihatlah.
Sebuah pohon aneh tumbuh di tempat aku menguburkan duri ikan itu. Sungguh Tuhan Maha Kuasa. Ayah, apa yang berwarna kemilauan di pohon itu? Nah, lihatlah. Pohon itu ternyata berbuah emas permata. Kehidupan Lamuelu dan ayahnya yang sebelumnya serba kekurangan, kini sudah berubah. Pohon yang berbuah emas permata itu menjadikan Lamuelu dan ayahnya paling kaya di kampung itu. Namun kekayaan tidak membuat Lamuelu dan ayahnya berubah sifatnya. Mereka tetap rendah hati dan suka membantu sesama, termasuk kepada 3 pemuda yang telah membunuh ikannya. Kisah Ayam dan Kera. Cerita dari daerah Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi masuk ke dalam zona waktu Indonesia Tengah atau disingkat dengan WITA. Provinsi yang terletak di salah satu pulau terbesar di Indonesia ini memiliki ibu kota yang terletak di Kendari. Sebagaimana provinsi lainnya, Sulawesi Tenggara memiliki banyak cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satunya adalah dongeng tentang kera dan ayam. Bagaimana dongeng kera dan ayam ini? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada suatu waktu, di sebuah hutan yang lebat, fajar merah telah merekah menandakan pagi sudah tiba. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi hari selalu dimulai dengan suara kokok ayam. Sebagai hewan yang paling rajin bangun pagi, ayam bertugas membangunkan hewan-hewan lainnya dari tidurnya. Hei, ayam, pagi sekali kamu berkokok. Dasar kamunya yang pemalas. Aku berkokok selalu tepat waktu. Sudah sana, cari buah-buahan. Jangan lupa, kalau kembali bawakan aku jagung muda atau biji padi. Oke, siap bos. Pada saat itu, ayam dan kera bersahabat baik. Mereka saling membantu satu sama lainnya. Setiap hari, setelah mencari buah-buahan, kera selalu membawakan makanan kesukaan ayam, jagung muda, atau biji padi-padian. Setiap pagi, ayam selalu membangunkan kera. Jadi, sudah seharusnya kera membalas jasa ayam dengan membawakan makanan kesukaannya. Suatu ketika, kera mendengar bahwa di sebuah tempat terdapat banyak pohon buah-buahan yang lebat. Karena belum tahu tempatnya, maka kera mengajak ayam untuk mencari tempat tersebut. Aku dengar di balik bukit sana ada banyak pohon buah-buahan yang lebat. Bagaimana kalau kita ke sana? Kan sebagai ayam, kamu juga doyan buah-buahan. Nanti aku petikkan untukmu. Ya, bolehlah. Yuk, kita ke sana. Kera dan ayam berjalan menuju ke balik bukit, yang konon katanya banyak terdapat pohon buah-buahan yang lebat. Namun, setelah lama mereka berjalan, tempat yang dicari tiada kunjung ketemu. Kera pun kelelahan dan kelaparan. Sedangkan ayam, dia bisa berhenti sebentar dan mengais-ngais tanah mencari cacing untuk dimakan. Ketika sedang kelelahan dan kelaparan, tiba-tiba kera memperhatikan ayam yang sedang sibuk mengais tanah. Sepertinya daging ayam enak juga. Daripada kelaparan, lebih baik ayam saja aku makan. Kera yang hanya karena kelaparan, melupakan persahabatan selama bertahun-tahun, segera melompat ke arah ayam dan mencabuti bulunya. Hei, kera! Apa yang kamu lakukan? Aku lapar sekali. Aku akan memakanmu. Syukurlah, ayam sempat mematok kepala kera dan ayam pun berhasil melarikan diri. Hei ayam, kamu lari kencang sekali. Apa kamu sedang dikejar harimau? Bukan harimau, tapi kera mau memakanku. Apa? Berani sekali si kera itu. Ini
namanya teman makan teman. Kita harus memberi pelajaran sama si kera. Caranya bagaimana? Gampang. Aku akan membuat sampan dari tanah liat. Kamu bawa kera ke sini dan bilang kepiting mengetahui tempat yang banyak buah-buahannya di seberang sungai sana. Setelah naik ke sampan tanah liat itu, aku akan bersiul sebagai tanda kamu harus mematuk sampan agar berlubang. Kamu tahu kan, si kera tidak bisa berenang. Idemu sangat brilian. Baiklah, aku akan cari kera dan pura-pura tidak mempermasalahkan perbuatannya tadi. Oke. Hai kera, aku tahu kamu kelaparan, tapi bukan seharusnya aku yang kamu makan. Si kepiting baru saja memberitahuku kalau tempat yang banyak buah-buahannya itu di seberang sungai sana. Benarkah? Awas kalau kamu bohong. Kamu dan kepiting akan aku makan. Hei, kalian berdua, naiklah ke sampan. Tempat yang banyak buah-buahannya ada di seberang sungai sana. Ayam dan kera segera naik ke atas sampan. Kera yang tidak mengetahui bahaya yang mengancamnya duduk dengan santai di sampan. Sedangkan ayam menunggu tanda dari kepiting. Sampan tanah liat itu pun sampai di tengah sungai. Hei kepiting, untuk apa kau bersiul? Ketika kera sedang kebingungan melihat kepiting yang bersiul, langsung saja dia mematok lambung sampan itu. Hei ayam, apa pula yang kamu lakukan? Kamu ingin kita tenggelam di sini ya? Bukan kita yang tenggelam, tapi kamu kera. Makanya jangan menjadi teman yang suka makan teman. Selamat tinggal. Dadah. Hei. Sampahnya mau tenggelam. Ayam, jangan tinggalkan aku. Tolong. Aku tidak bisa berenang. Kera yang telah berbuat jahat kepada sahabatnya itu pun tenggelam. Dia mati tenggelam hingga ke dasar sungai bersama sampan tanah liat yang dibuat oleh kepiting. Meskipun telah berbuat jahat, tapi ayam dan kepiting merasa kasihan kepada kera. Meskipun kera itu jahat, tapi aku merasa kasihan padanya. Aku juga kasihan. Tapi bagaimana lagi? Habisnya dia punya sahabat kok mau dimakan. Asal-usul Gunung Mekongga. Cerita dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung Mekongga terletak di bagian utara Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunung yang memiliki ketinggian 2.620 meter di atas permukaan laut ini memiliki kisah asal-usulnya yang menarik. Bagaimana asal-usulnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah negeri yang bernama Sorume. Ketika itu, rakyat negeri Sorume hidup dengan aman dan tentram. Kelak, negeri Sorume ini dikenal dengan nama Kolaka. Hingga suatu ketika, sebuah malapetaka menghampiri negeri Sorume. Elang raksasa tersebut memangsa hewan-hewan ternak milik rakyat negeri Sorume. Seluruh ternak milik warga habis. Elang raksasa itu pun mulai memangsa manusia. Akibatnya, warga Sorume semakin ketakutan keluar di siang hari. Mereka memilih keluar pada malam hari. Kebun-kebun mereka pun menjadi terbengkalai. Ketua, kehadiran burung elang raksasa itu semakin menakutkan warga. Ternak kami sudah habis semua. Dan hari ini, seorang teman kami yang menjadi korban. Dia disambar elang raksasa ketika kami dalam perjalanan menuju kebun. Iya ketua, setelah semua ternak habis, elang tersebut memangsa manusia. Kita harus segera menemukan cara untuk membunuh elang tersebut. Aku mendengar, di negeri Solumba sana ada seorang cerdik pandai bernama Larumbalala.
Kalian berdua pergilah ke sana dan ceritakan masalah negeri kita kepada Larumbalangi. Siap, Ketua. Demi menghindari elang raksasa, dua warga Sorume tersebut berjalan di malam hari menuju negeri Solumba. Keesokan paginya, dua warga Sorume berhasil sampai di negeri Solumba. Tidak lama kemudian, dua warga Sorume bertemu dengan Larumbalangi. Kisanak, ada apa gerangan kalian datang jauh-jauh dari Sorume? Dua warga Sorume ini menceritakan tentang elang raksasa yang menyerang negeri mereka. Begini Kisanak, janganlah khawatir dengan elang raksasa itu. Kalian mampu menghadapi elang raksasa tanpa harus melibatkanku secara langsung. Bagaimana mungkin? Keluar rumah saja kami tidak berani. Begini, kumpulkan bambu-bambu yang sudah tua. Kemudian buatlah bambu runcing sebanyak-banyaknya. Olesi bagian yang runcing dengan racun yang kuat. Setelah itu, cari laki-laki pemberani untuk dijadikan umpan di tengah padang rumput. Lalu pagari pemberani tersebut dengan bambu runcing. Warga Sorume segera melakukan saran yang disampaikan oleh Larumbalangi. Mereka bekerja di malam hari sambil ditemani oleh nyala obor. Hanya saja, belum ada pemberani yang bersedia dijadikan umpan. Bagaimana ini? Kita belum mendapatkan pemberani untuk dijadikan umpan. Bagaimana kalau kamu saja? Enak saja. Jangan main tunjuk dong. Kenapa bukan dirimu sendiri? Ketua, saya bersedia menjadi umpan burung elang itu. Anak muda, siapa namamu? Apakah engkau sudah yakin dengan keputusanmu? Nama saya Tahasea. Demi rakyat negeri ini, aku siap mengorbankan diri. Baiklah, rakyat Sorume tidak akan melupakan pengorbanan. Aku harap engkau bisa selamat dari sergapan elang raksasa itu. Setelah selesai mempersiapkan bambu runcing, mereka segera pergi ke padang rumput. Tahasea berdiri di tengah-tengah padang, sedangkan warga lainnya dengan cekatan memasang bambu runcing di sekitarnya. Bambu runcing dalam jumlah yang sangat banyak telah dipasang mengelilingi Tahasea. Ketua adat dan warga mengintai dari jarak yang agak jauh, di bawah rindangnya pepohonan yang lebat. Tidak lama kemudian, elang raksasa yang ditunggu-tunggu datang. Elang raksasa sepertinya telah melihat keberadaan Tahasea di tengah padang rumput. Dan elang itu pun menukik dengan cepat ke arah Tahasea. Rencana berjalan sempurna. Hampir saja kepala Tahasea terkena sambaran, tapi salah satu sayap elang raksasa itu menancap di bambu runcing. Tahasea pun tidak tinggal diam. Ia segera mengambil bambu runcing dan menghujamkannya tepat di dada elang raksasa. Burung elang yang kesakitan terkena bambu runcing beracun itu berusaha menyelamatkan dirinya. Burung elang raksasa itu sepertinya tidak menyerah. Dengan menahan rasa sakit, dia terbang sangat tinggi. Burung elang raksasa itu tidak mampu bertahan lagi. Tubuhnya jatuh menghujam dengan suara sangat keras di puncak sebuah gunung. Setelah kematian elang raksasa, rakyat Sorume segera menggelar pesta 7 hari 7 malam. Mereka memasak makanan yang paling enak. Tahasea yang menjadi pahlawan mendapatkan makanan paling enak dan paling banyak. Namun, pada hari ke-7, Bau apa ini? Busuk sekali. Waduh, baunya membuat perutku mual. Sepertinya bangkai elang raksasa di puncak gunung sana mulai membusuk. benar, bangkai elang raksasa itu telah membusuk dan menyebarkan penyakit mematikan. Banyak warga yang telah menjadi korban. Bukan hanya warga yang menjadi korban, tanaman di kebun-kebun warga pun diserang oleh ulat yang berasal dari bangkai elang raksasa itu. Kalian berdua sekarang juga temuilah Larumbalangi dan ceritakan masalah ini. Ada apa lagi kalian datang ke sini? Dua warga Sorume ini menceritakan masalah baru yang menimpa negeri mereka. Kalian pulanglah. Aku akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah negeri kalian. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, tolonglah warga negeri Sorume. Turunkanlah hujan yang lebat hingga menghanyutkan bangkai elang raksasa dan ulat-ulatnya. Setelah Larumbalangi selesai berdoa, terjadi keajaiban di negeri Sorume. Awan hitam dan halilintar menyambar-nyambar di seluruh negeri. Padahal musim itu sedang kemarau. Hujan deras segera mengguyur seluruh negeri Sorume. Hujan lebat tersebut terjadi selama 7 hari 7 malam.
sungai-sungai menjadi banjir dan menghanyutkan semua ulat. Bangkai elang raksasa itu pun hanyut di sebuah sungai yang sangat besar hingga hilang di lautan. Setelah turun hujan lebat selama 7 hari 7 malam, negeri Sorume akhirnya terbebas dari penyakit mematikan dan serangan ulat. Gunung yang merupakan tempat jatuhnya burung elang raksasa itu di kemudian hari dikenal dengan nama Gunung Mekongga, yang artinya adalah gunung tempat matinya elang raksasa. Sedangkan sungai besar di kaki Gunung Mekongga disebut dengan nama Sungai La Mekongga, yang artinya adalah sungai tempat hanyutnya burung elang raksasa. Warga Sorume tidak melupakan jasa Tahasea dan Larumbalangi. Tahasea pun kemudian diangkat menjadi salah satu ketua adat Sorume. Sedangkan Larumbalangi, karena kepandaian dan kebijaksanaannya, diangkat menjadi pemimpin negeri Sorume.